Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, patutlah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi pada kali ini, yaitu materi pelajaran matematika, materi terakhir kita, yaitu tentang himpunan. Mudah-mudahan apa yang Ustadz nanti jelaskan, sampaikan, terangkan menjadi kefahaman ilmu, dan mudah-mudahan bisa memahaminya. Ustadz yakin kalian dalam keadaan sehat semua, sudah sarapan, dan harapan Ustadz keluarga kalian juga dalam keadaan sehat. Agar lebih berkah, yuk kita awali dengan bersama-sama kita baca basmalah dengan semangat, karena dengan semangat itulah kita bisa belajar dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, untuk yang mendengarkan, menyimak video ini jangan dipotong, di-skip, atau diloncat-loncatin, karena nanti kefahamannya, pengertiannya akan berkurang ya. Terima kasih, kemarin ada yang sudah mendengarkan dengan seksama dan lengkap sehingga bisa mengerjakan tugas. Nah, yang kedua ini nanti ada tugas di akhir tayangan ini sebagai latihan ya. Insyaallah nanti akhir bulan Januari kita adakan ulangan harian ya terkait dengan himpunan, khusus himpunan ya. Baik, kita lanjutkan materi kita kali ini, yaitu terkait dengan operasi himpunan. Apa itu operasi? Operasi pada himpunan ya, kalau bilangan ya ditambah, itu namanya operasi penjumlahan. Tapi dalam himpunan beda nantinya ya. Pengurangan himpunan ada, penjumlahan dan sebagainya ya. Nah, operasi pada himpunan yang pertama yang harus kalian ketahui yaitu irisan. Istilahnya sih interseksi ya. Irisan. Apa itu irisan? Nanti dijelasin ya. Yang kedua yaitu gabungan atau union. Digabung, berarti kayaknya ditambah ya. Lanjut, selisih atau difference ya. Jadi himpunan itu bisa ada selisihnya. Pengurangan. Apa pengurangan himpunan? Ya beda nanti dengan bilangan. Ini himpunan. Yang terakhir yaitu komplement. Gampangannya kalau komplement itu bukan ya. Agar lebih jelas, gamblang, terang, faham, kita kupas satu persatu ya. Kita mulai dari irisan. Apa sih irisan atau interseksi? Irisan atau interseksi itu dilambangkan dengan kayak U terbalik itu ya. Interseksi. Nah, lambangnya seperti U terbalik. Apa pengertiannya? Pengertiannya adalah jika kita punya himpunan A dan B ya, yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A sekaligus anggota himpunan B ya. Irisan himpunan A dan B itu adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A sekaligus ya menjadi anggota himpunan B. Nah, daripada mumet nih, lanjut aja. Kalau ada contohnya pasti paham ya. Pengertiannya memang harus begitu. Contoh nih, contoh. Diketahui himpunan A 0. Ini anggotanya ya, 0, 1, 3, 5, 7, dan 9. Tuh, lihat tuh anggota dari himpunan A. Perhatikan baik-baik. Sedangkan anggota himpunan B
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, bagaimana irisan kedua himpunan tersebut A dan B? Maka jawabannya cari yang sama. Mana yang sama itu anggotanya? Ada 1 A. Di anggota A ada 1, anggota B juga ada 1. Demikian juga 3. Sama kan, ada 5 juga sama, ada 7 sama, 9 sama. Maka dari pengertian tersebut irisannya adalah anggota A sekaligus juga anggota B. Berarti cari yang kembar. Yang kembar-kembar itulah jawabannya. Jadi jawabannya adalah 1, 3, 5, 7, 9. Ya. 1, 3, 5, 7, 9. Kan sama itu, ada yang anggotanya sama. Ya. Apakah jika dibalik akan juga operasinya sama? B, kalau tadi A irisan B, sekarang B irisan A. Apakah jawabannya sama? Kira-kira menurut kalian? Iya, yang kembar aja sama. Berarti cari anggota B yang kembar dengan anggota A. Kalau B irisan A. Kalau A irisan B, cari anggota A yang kembar di anggota B. Sehingga jawabannya sama. Maka berlaku, kalau dibolak-balik berlaku. Apa bolak-balik dalam matematika? Istilahnya komutatif. Ya. Jadi berlaku hukum komutatif. A irisan B podo wae, sama saja sami mawon dengan B irisan A. Oke, biar lebih gamblang dan jelas lagi nih, coba contoh kedua. Kita punya himpunan A yang anggotanya sapi, bebek, kambing, kuda, ayam. Itu anggotanya himpunan A. Sekarang anggota himpunan B, ayam, bebek, angsa. Maka jika ditanyakan A irisan B, ya cari yang sama. Ada di A juga ada di B. Berarti ada di A dan ada di B. Ada sapi? Oh, enggak ada di B. Berarti gagal. Berarti yang sama apa? Bebek dan ayam. Itu jawabannya. Jadi A irisan B itu hasilnya, jawabannya adalah bebek, ayam. Kalau dibalik B irisan A, kira-kira sama enggak? Ya sama, karena anggota B itu yang sama dengan A, ya ayam dan bebek juga. Nah, kesimpulannya sekarang nih, biasanya disebut notasi. Notasi pembentuk himpunan. Kayak kemarin, sebelum liburan rapotan itu ya. Maka, ya, irisan atau interseksi itu secara umum dinotasikan seperti berikut ini. A irisan B itu sama dengan anggota himpunannya adalah X. X itu sedemikian hingga X anggotanya A dan X juga anggotanya B. Jadi X itu ada di A, X itu ada di E. Ya, X ada di A, X ada di B, dan X ada di B. Kalau dari contoh-contoh tadi, berarti kesimpulannya apa? Oh, berarti ada yang kembar, itulah jawabannya, irisan ya. Ada bebek, oh ada di B.
Di A juga ada. Ayam, oh ada di A. Ada juga di B. Nah, kesimpulannya seperti itu. Kira-kira seperti itu. Oke? Mudah-mudahan paham ya tentang irisan. Lanjut yang berikutnya yaitu apa? Union atau gabungan. Tadi kalau interseksi atau irisan lambangnya kayak U terbalik gitu ya. Sekarang kalau gabungan berarti seperti huruf U. Union dari kata itu ya, union. Union. Namanya aja digabung. Berarti apa kira-kira pengertiannya? Kelas Fatimah digabung dengan kelas Salman. Oh, jadi rame. Himpunan kelas Salman digabung dengan himpunan kelas Fatimah. Jadi banyak gitu ya. Ya. Nah, pengertiannya ya jika ada gabungan himpunan A dan B, maka jawabannya adalah himpunan semua anggota-anggota A dan anggota-anggota B gitu. Ya kalau tadi Salman digabung dengan Fatimah. Gitu ya kira-kira ya. Contoh nih biar lebih jelas, lebih gamblang, lebih terang, biar paham. Lihat contohnya itu. Kita punya A 013579 anggotanya, B 1 sampai 10. Maka jika A digabung dengan B, ya semua anggota A dan B ditulis, itulah jawabannya. Maka jawabannya 0123 sampai 10. Apakah berlaku B gabungan A? Nah, iya sama aja kan. Kelas Salman digabung dengan kelas Fatimah. Lah itu sama saja podo wae, sama dengan kelas Fatimah digabung dengan kelas Salman. Kan sama aja. Berlaku hukum komutatif, ya pinter. Ingat-ingat itu ya kalau digabung. Berarti semua anggotanya ditulis. Ya. Kalau irisan yang kembar. Nah, contoh 2 ini akan memperjelas ini ya. Akan memperjelas. Contoh 2 diambil yang tadi. Bagaimana jika himpunan A digabung dengan himpunan B? Ya semua anggota, tapi syaratnya jika kembar ditulis satu saja. Ustadz ulangi ya, jika kembar ditulis satu saja. Ada bebek, jangan ditulis bebek gitu enggak. Jadi satu aja bebek gitu ya. Oh ada ayam, kembar. Di A ada ayam, oh ada. Di B ada ayam, ada. Berarti ditulis satu aja, ayam gitu ya. Jadi jawabannya A digabung atau union B, maka jawabannya adalah semua anggota A dan anggota B ditulis. Jika ada anggota yang sama, hanya ditulis satu saja. Gampang toh, gampang. Maka ya, apakah berlaku? Berlaku nggak kira-kira? Dibalik atau komutatif? Ya berlaku. Seperti yang dijelaskan tadi ya. Berlaku dong. Sehingga bisa disimpulkan ya, notasinya adalah jika A digabung dengan B, maka anggota himpunannya itu adalah X. X itu adalah anggotanya A atau anggotanya B. Kenapa atau? Karena jika ada yang kembar ditulis satu saja. Iya, mewakili. Kalau di sana kembarnya bebek ya, udah diwakili bebek satu aja ya. Oke. Iya, kalau namanya manusia kan ada yang Ahmad Ghifari, Ahmad Maulana, ya ditulis
Walaupun sama-sama Ahmad tapi belakangnya beda. Gitu ya. Ini khusus untuk sebutan. Kalau sapi, di A ada sapi, di B juga ada sapi, ya ditulis sapi gitu aja. Oke? Kita lanjutkan. Selisih atau different dilambangkan dengan tanda garis hubung itu. Kalau di bilangan kurang. Apa sih pengertiannya selisih? Ya. Selisih terkait dengan himpunan lo ya. Selisih himpunan A dan B adalah himpunan. Nah, maksudnya anggota himpunan yang anggotanya semua anggota A. Ingat, semua anggota A dan bukan anggota dari B. Ustadz, aduh, pusing ini Ustadz. Ya, kalau pusing langsung contohnya biar nggak pusing banget nanti malah bingung. Contoh nih, contoh ya. Ada himpunan A. Perhatikan himpunan A, anggota-anggotanya juga. Lalu himpunan B, perhatikan baik-baik anggota-anggotanya. Ya. Jika kalian disuruh mencari A selisih B, ya, ingat A selisih B atau selisih A dan B, cari anggota A. Lihat, perhatiin anggota A, tapi tidak ada di B. Ustadz ulangi ya. Selisih himpunan A dan B, berarti kalian disuruh nyari apa? Pandang itu himpunan A, lihat himpunan A, tapi tidak ada di B. Coba A, 0, ada di B enggak? Enggak ada. 1 ada, 3 ada di B ya. 5, 7, 9 ada di B. 11 tidak ada di B. Itu jawabannya. Berarti jawabannya apa? Iya, 0, 11. 0 tidak ada B. Berarti bukan B. 11 tidak ada di B. Berarti bukan B. Itu jawabannya. Ya. Paham ya? Berarti kalau disimpulkan berarti cari anggota A tapi tidak ada di B. Oh, 0 tidak ada di B. Itu jawabannya. 11 tidak ada di B. Itu jawabannya. Jadi jawabannya 0,11 ya. Nah, bagaimana kalau dibalik ini? Dibalik. Ya. Selisih B dan A beda nanti jawabannya. Maka fokuskan ke B. Fokuskan ke B tapi tidak ada di A. 1 ada di A, ada, berarti bukan jawaban. 2 tidak ada di A, nah itu jawaban. Berarti yang tidak ada di A, anggota B yang tidak ada di A apa? 2. Oh, tidak ada di A kan? 4 tidak ada di A. 6 tidak ada di A. 8 tidak ada di A. 10 tidak ada di A. Berarti carilah anggota B tapi tidak ada di A. Bedanya begitu. Maka jawabannya ya 2, 4, 6, 8, 10. Beda kan jawabannya? Beda banget. Jadi kalau selisih A dan B jawabannya 0, 11. Kalau selisih B dan A, iya betul, jawabannya beda. 2, 4, 6, 8, 10. Berarti disimpulkan, maka selisih A dan B tidak sama dengan selisih B dan A. Artinya himpunan B dan himpunan A, itu maksudnya ya. Berarti tidak berlaku hukum komutatif. Ya, beda jawabannya kan. Nah, begitu. Yang terakhir nih, materi kita hari ini yaitu komplement.
dilambangkan dengan A, C kecil di atasnya, atau A ada tanda petik 1 di sana ya. Apa sih pengertiannya? Komplement himpunan A itu adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota semesta. Nanti dikasih contoh. Tetapi bukan anggotanya A. Ya. Pokoknya yang bukan A. Kalau selisih beda. Nah, kalau komplement berarti bukan A. Bukan himpunan A gitu ya maksudnya ya. Ini contohnya nih biar nggak pusing-pusing ya. Diketahui S semestanya 0, 1 sampai 10. Sedangkan A 2, 4, 6, 8, 10. Kita disuruh mencari apa? Komplement himpunan A. Berarti bukan A. Bukan himpunan A. Apa sih jawabannya bukan himpunan A? Berarti tidak ada di A. Apa aja yang tidak di A? 0, iya, 1, 3, 5, 7 yang tidak ada di A. Ya. Berarti itulah yang disebut komplement, bukan himpunan A. Tapi ada di semesta atau S. Ya. A komplement atau bukan himpunan A dinotasikan atau ditulis sebagai rumusnya itu begini. Ya. X sedemikian hingga X itu anggotanya S. S itu semesta. Atau X bukan A. Paling gampang jika ada soal pasti S dah. S titik. Anggotanya adalah bla 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 bla. Terus ada himpunan A, berarti komplement A. Apa sih artinya? Bukan anggota himpunan A. Seperti contoh tadi ya. Berarti bukan apa? Bukan anggota himpunan A. Mudah-mudahan paham. Apalagi nanti kalian mengerjakan apa? Soal latihan biar pinter, jangan takut, kerjain aja. Nanti kalau salah dibahas. Nih ada tugas untuk kalian nih. Ya. Perhatikan baik-baik tugasnya. Itu ada A, B, ada S. Ingat S itu semesta ya. Himpunan A. Ya. Himpunan B. Tugas kalian ada berapa ini? Ada 6. Jangan lupa dikirim ya. Ustadz tunggu. Ya. Nggak usah nunggu-nunggu lama-lama. Sampai malam pun Ustadz layani ya. Tapi jangan molor. Jangan molor. Ya kalau orang tuanya pulang malam ya nggak apa-apa. Tapi dikerjakan dulu. Oh nanti kalau orang tuanya udah pulang sore atau malam difoto. Ustadz ini tugas saya. Jangan lupa nama dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan bisa dipahami, dimengerti. Ada soal dikerjakan karena minggu depan kita ada ulangan harian ya terkait khusus himpunan, khusus materi himpunan ya. Selamat mengerjakan. Ingat, tetap ikuti nasihat Ibu. 3M. Apa aja 3M? Mencuci tangan dengan air mengalir, pakai sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Kita akhiri yuk dengan bersama-sama membaca hamdalah. Mudah-mudahan ilmunya menjadi berkah. Karena ilmu itu dari Allah. Ingat. Manusia merdeka belajar di mana saja. Ingat.